Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita kembali ke aktivitas kita akan bersama-sama dalam sapaan teduh kita. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kehidupan yang masih Tuhan perkenankan untuk kami jalani hari ini. Sebelum kami kembali dalam berbagai aktivitas kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam sapaan teduh kami. Bapa yang tolong kami untuk bisa memahaminya serta melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari Mazmur 130 ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah kata bijak yang sering sekali kita dengar bersama-sama, yaitu pengharapan adalah sauh di tengah badai kehidupan. Pengharapan adalah sauh di tengah badai kehidupan. Tentu perkataan ini sama dengan apa yang diungkapkan oleh pemazmur yang menjadi sapaan teduh kita hari ini. Di mana dituliskan pemazmur pada waktu itu dalam keadaan yang penuh dengan kesedihan. Kesedihan yang sangat mendalam ketika menghadapi berbagai situasi yang sulit. Sehingga dia menggambarkan situasinya pada waktu itu seperti gelapnya malam. Di tengah-tengah banyaknya masalah yang dia hadapi, pemazmur dalam pekatnya malam, ia memilih untuk tetap percaya kepada Allah dan juga berjaga-jaga seperti seorang pengawal yang bertugas untuk mengumumkan datangnya fajar di pagi hari. Penantian yang penuh harap akan kesetiaan Allah dalam menghalau kegelapan itu memberikan pengharapan kepada pemazmur untuk terus tetap bertahan di tengah-tengah penderitaannya. Pengharapan itulah yang memampukan pemazmur untuk terus menantikan jawaban Tuhan. Meskipun saat itu ia belum melihat seberkas cahaya matahari yang terbit.
Saudaraku, mungkin terkadang juga kehidupan kita sama seperti apa yang dialami oleh pemazmur. Dalam beratnya persoalan di tengah-tengah kehidupan kita, dalam banyaknya pergumulan yang menghampiri kita, seolah-olah seperti kita berada pada kegelapan di tengah malam yang menantikan datangnya fajar. Mungkin kita juga pernah merasakan hal itu secara nyata. Ketika banyaknya persoalan-persoalan kita, dan ketika di malam hari yang sunyi, di malam hari yang gelap, ketika kita hendak tidur, tetapi kita tidak bisa menutup mata kita untuk beristirahat. Sehingga yang kita lakukan hanya menanti kapan datangnya fajar. Menanti kapan kegelapan malam akan berubah dengan datangnya matahari yang akan merubah kegelapan menjadi terang. Tetapi sekalipun kita terkadang merasa dalam situasi yang sulit, sekalipun kita merasa seperti berada di tengah-tengah kegelapan malam, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, mari kuatkan hati kita. Fajar akan segera menyapa kita. Dengan datangnya fajar di pagi hari, maka segala kegelapan, pekatnya malam akan segera berganti. Jangan pernah menyerah di tengah-tengah perjalanan hidup. Ingatlah, karena Allah selalu hadir. Baik ketika kita berada dalam kegelapan ataupun berada dalam terang, Tuhan selalu bersama dengan kita. Seperti yang dikatakan pemazmur kembali kepada kita. Sekalipun aku belum melihat seberkas cahaya yang akan menggantikan malam yang pekat, tapi aku memilih untuk tetap percaya bahwa gelapnya malam akan berganti dengan fajar. Demikianlah juga kita di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Selamat beraktivitas, kiranya tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah dalam beratnya pergumulan hidup. Jangan pernah menyerah sekalipun hidup kita saat ini seperti berada di tengah malam. Karena fajar akan segera datang mengubah keberadaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang hari ini kembali mengingatkan kami tentang bagaimana penyertaan Tuhan yang tak berkesudahan di dalam hidup kami, yang akan mengubahkan segala keadaan kami seperti malam yang akan berganti dengan pagi. Tuhan, kami sungguh merindukan Engkau hadir dalam berbagai situasi hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa bahwa seluruh anak-anak Tuhan GBKP Runggun Cisalak, dalam segala keberadaan mereka, Bapa yang tolong mereka untuk tetap setia dan mampu berdiri di tengah-tengah dunia ini, sekalipun Tuhan izinkan banyak pergumulan menghampiri mereka. Berkati mereka Tuhan dalam kesehatan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha-usaha yang mereka lakukan, keluarga mereka, anak-anak mereka, kiranya tetap berada di bawah penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa bahwa seluruh hamba-hamba Tuhan, keluarga pendeta dan juga seluruh keluarga penatua dan diaken, bersama dengan kepengurusan PJJ dan kepengurusan kategoria, adalah teman sekerja Tuhan yang dipanggil untuk mempermuliakan Tuhan, melayani Tuhan dalam kesetiaan, sehingga setiap hal yang mereka lakukan membuat seluruh anak-anak Tuhan menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat. Bapa, kami juga berdoa buat seluruh keberadaan negara kami di tengah-tengah pandemi saat ini. Kiranya dalam berbagai aktivitas kami pun, Tuhan yang tolong kami dan mengingatkan kami untuk tetap taat menjalankan protokol kesehatan. Kami akan kembali dalam berbagai aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan yang tuntun kami, sehingga kemanapun kami melangkah dengan apapun yang kami lakukan dan kami perkatakan,
Semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa, kami serahkan doa kami dalam satu nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.